Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajmain. Syaulillahi lahum al-Fatihah. Ila hadratin Sultan Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Ila hadratin al-Mukarram Syekh Abdullah Barakandar Muhammad Susan Zegah Jaman Sahibul Wafat Ajul Arifin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bitazkiyatil qulub linakuna minadz dzakirin wa anara lana nur dzikrihi linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul muhtaramin, para ahli, para ulama, sepuh yang kami hormati, Ketua LD3N Ponpes Rialaya, Koordinator Wilayah Jawa Timur, Ketua LD3N Perwakilan Mojokerto, beserta seluruh staf-stafnya, ikhwan akhwat rahimakumullah. Puji syukur tentunya tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan hadir di majelis yang penuh barokah ini, yaitu dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan langkah kita berangkat dari rumah, niat kita berangkat dari rumah, yang semuanya insya Allah tidak ada niatan lain kecuali lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan solihan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kita kembali akan bertabaruk dengan kitab Miftahus Sudur. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas atau sedikit bertabaruk dengan judul yang ada di dalam kitab Miftahus Sudur ini. Mengawali kitab Miftahus Sudur ini, pangarsa Abah di dalam muqaddimahnya mengutip sebuah ayat, di mana ayat ini sekaligus seakan-akan menjadi sebuah moto di dalam penulisan kitab Miftahus Sudur. Apa ayat yang disambil oleh pangarsa Abah? Yaitu ayatnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalimatnya pendek,
Jadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams. Di dalam ayat ini ada perintah. Apa perintahnya? Yaitu yang pertama, perintah untuk mensucikan. Yang kedua, larangan untuk mengotori. Ketika kita berhasil termasuk orang-orang yang mensucikan, maka kita akan termasuk orang yang beruntung. Tetapi kalau kemudian kita mengotori sesuatu yang dimaksud oleh Allah itu, maka akan termasuk orang yang merugi. Jadi dua ayat ini merupakan suatu hal yang seakan-akan bertentangan tetapi sekaligus berhubungan. Jadi akan terkelompok kepada orang-orang yang beruntungkah kita, atau yang kedua kita akan termasuk orang-orang yang merugikan. Ini semua tergantung bagaimana kita mampu mensucikan daripada hal-hal yang telah kita kotori di dalam sesuatu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Apa yang harus kita sucikan? Yang harus kita sucikan, ternyata kita harus melihat ke ayat sebelumnya. Di dalam ayat sebelumnya Allah sampaikan wa nafsi wa ma sawwaha, yang artinya demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Berarti yang harus kita sucikan itu apa? Jiwa. Setelah Allah ciptakan jiwa ini dengan sempurna, maka kita harus menjaga kesempurnaan sekaligus kesucian daripada jiwa yang telah Allah ciptakan itu. Di dalam ayat lain Allah sampaikan lagi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Maka dengan sebaik-baik bentuk yang Allah ciptakan ini sudah merupakan sebuah hal yang paling sempurna yang Allah berikan kepada kita. Kesempurnaan itu bukan dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah. Belum tentu ketika dipandang manusia seseorang itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sempurna, tapi dianggap tidak sempurna. Karena manusia seringkali menilai kesempurnaan itu dari bentuk jasadnya. Padahal kesempurnaan yang dimaksud oleh Allah sempurna secara bentuk, sempurna secara jiwa dan rohani. Makanya Allah sampaikan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Berarti yang harus senantiasa kita jaga, untuk kita bersihkan, untuk kita sucikan, itu adalah jiwa kita. Kalau kita mampu mensucikan jiwa ini, maka masuklah kita kepada orang-orang yang beruntung. Tetapi kalau kita tidak mampu mensucikan jiwa ini, maka tergolonglah kita kepada orang-orang yang merugi. Tetapi dari sisi mana sesuatu atau Allah itu menyempurnakan kita? Ya, kita harus tahu tentang penciptaan kita. Dari mana kita diciptakan?
Yang tentunya pertama yang Allah ciptakan itu adalah ruh. Nah, ruh ini merupakan sesuatu yang sangat rahasia, di mana tidak seorang manusia pun sampai saat ini bisa menemukan bagaimana ruh itu. Ruh ini hanya satu-satunya Allah yang memiliki dan menanggung jawab daripada urusannya. Makanya Allah menyampaikan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Orang-orang banyak bertanya tentang ruh. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu hanya urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberi ilmu kepada kalian kecuali hanya sedikit. Maka sampai saat ini manusia belum bisa menciptakan yang namanya ruh. Kalau robotnya sudah jadi, tapi ruhnya belum ketemu. Bahkan saking pengen tahunya ruh itu bentuknya bagaimana, ada sekelompok ilmuwan pengen meneliti ruh ketika keluar dari jasad itu gimana bentuknya. Maka disiapkanlah sebuah tabung kaca. Di situ dikelilingi oleh para ilmuwan. Satu gerakan, dua gerakan, diteliti semua gerakan-gerakan orang yang sedang sakaratul maut. Tetapi apa yang terjadi ketika ruh keluar dari jasad manusia, seketika itu pula tabung itu hancur. Maka bukannya kehidupan yang mereka peroleh, tapi justru adalah kematian. Nah, ini menandakan bahwa ruh satu-satunya hanyalah urusan Allah. Nah, ketika Allah menciptakan ruh siapa yang pertama diciptakan? Yang diciptakan pertama kali adalah ruh Nur Muhammad. Makanya Rasulullah menyampaikan, ana abur ruh wa Adam abul bashar. Saya ini ayahnya ruh, tapi Adam ayahnya jasad. Kenapa? Karena Allah pertama kali menciptakan adalah Nur Muhammad. Maka dari Nur Muhammad inilah kemudian Allah ciptakan ruh-ruh berikutnya. Satu persatu Allah ciptakan ruh dari Nur Muhammad. Terus sampai ribuan, sampai jutaan, bahkan tidak terhingga. Nah, ketika manusia ini masih berada di alam ruh, kesucian sudah dimiliki. Kesucian sudah dimiliki. Kenapa? Ya karena mereka belum memiliki apa-apa untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah bertanya di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, wa idza akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyatihim wa asyhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, jadi ketika ruh-ruh ini ditanya oleh Allah, hai ruh-ruh sekalian, apakah kalian mengakui aku ini adalah Tuhan kalian? Maka ruh pun menjawab, qalu bala syahidna. Berarti ruh pada waktu itu sudah syahadat. Apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada pemikiran ruh-ruh pada waktu itu dengan pikiran-pikiran yang lain, tidak ada. Seperti halnya malaikat yang senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah
Setelah ruh-ruh ini diturunkan satu persatu masuk ke dalam jasad manusia, yang diawali dimasukkannya ruh ini ke dalam jasad Nabi Adam, maka mulai sejak itulah perlahan-lahan ada sesuatu yang terinstal di dalam diri jasad manusia. Nah, jadi ketika ruh ini sudah dimasukkan ke dalam jasad, disitulah dinamakan jiwa. Jadi kalau belum ada jasadnya hanya ruh, tapi ketika ruh itu sudah dimasukkan ke dalam jasad, disitulah dinamakan dengan jiwa. Makanya ketika ada sensus penduduk, ada berapa jiwa. Ketika terjadi kecelakaan, maka akan dikatakan berapa korban jiwa. Jadi orang-orang yang sudah diberi nama yang sudah terinclude di dalam dirinya itu dengan ruh dan jasad, itulah hakikatnya jiwa. Itulah hakikatnya jiwa. Nah, ketika jiwa itu sudah disempurnakan oleh Allah di dalam penciptaannya, ternyata kesempurnaan itu tidak sekedarnya begitu saja terjadi sehingga manusia itu mampu melakukan kebaikan dan kebaikan di dalam kehidupannya. Tidak. Ternyata apa? Di dalam ayat berikutnya Allah sambung dengan ayat lain. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah terbentuk jiwa manusia, setelah sempurna Allah ciptakan jiwa manusia beserta jasadnya itu, maka Allah ilhamkan di dalam jiwa itu kecenderungan, dorongan untuk memilih sebuah jalan. Apa jalan yang akan dipilih oleh jiwa itu? Hanya dua, jalan kejahatan atau kejelekan, jalan kebaikan atau ketakwaan. Allah ilhamkan di dalam jiwa itu. Nah, inilah kenapa Allah menyuruh kita untuk senantiasa mensucikan jiwa kita. Karena di dalam jiwa kita ada sesuatu yang mengajak untuk mendorong jiwa kita ini berbuat baik atau berbuat jelek. Apa ilham itu? Jadi ilham itu suatu kekuatan yang ada di dalam dalam jiwa manusia, suatu dorongan untuk melakukan, di mana diyakini oleh jiwa, yang kemudian kadangkala jiwa itu melakukannya tanpa sadar. Yang bahaya kalimat yang terakhir apa? Ketika tanpa sadar. Kalau jiwa ini sudah dikuasai dengan suatu dorongan yang mengajak untuk berbuat baik, kalaupun tanpa sadar, bagus. Tetapi yang bahaya ketika diilhamkan di dalam jiwa itu suatu dorongan untuk berbuat jelek, sementara berbuat jeleknya itu tanpa sadar dilakukan, ini yang berbahaya. Makanya ketika Allah sudah menciptakan wa nafsi wa ma sawaha falahamaha fujuraha wa taqwaha, maka dilanjutkanlah dengan qad aflaha man zakkaha. Artinya yang mampu menjaga jiwanya untuk terus melakukan kebaikan, menjaga kesucian akan kesuciannya. Kemudian sejak kapan ilham itu muncul? Jadi ilham untuk cenderung berbuat jelek ataupun ilham ketika cenderung berbuat
tidak baik atau berbuat baik. Itu terjadi ketika penciptaan dalam proses yang kedua. Kalau tadi adalah prosesnya Nabi Adam, maka proses yang kedua itulah yang nanti akan kita bisa mengetahui kapan, sejak kapan ilham itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pada penciptaan berikutnya manusia diciptakan melalui proses perkembangbiakan manusia. Pertama dari nutfah. Dari nutfah kemudian menjadi mudghah. Setelah dari nutfah menjadi alaqah, ya. Nutfah dari segumpal mani kemudian berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging kemudian berkembang ada tulang belulang dan terakhir akan dibungkus dengan sebuah kulit atau sebuah daging yang kemudian menjadi kulit. Nah, kemudian setelah itu fakasauna, atau kami tiupkan ke dalam jiwa itu ruh, atau ke dalam jasad itu ruh. Nah, ketika ditiupkannya ruh inilah yang mana jasad tadi, segumpal daging tadi yang berkembang satu persatu kemudian mengembang menjadi sebuah janin, disitulah Allah tiupkan ruh, dan pada saat ditiupkannya ruh itulah perlahan-lahan Allah munculkan ilham di dalam diri manusia. Ini sebenarnya ada bunyinya ya, tapi tidak bisa bunyi karena tidak ada mic-nya. Nah, inilah penciptaan manusia. Ketika manusia berbentuk seperti ini dan Allah sudah tiupkan roh, yang kemudian oleh orang-orang Jawa diistilahkan dengan apa? Neloni. Nah, karena waktu neloni itulah masuknya ditiupkannya roh, di mana segala bentuk takdir juga sudah ditentukan. Maka ketika roh itu sudah dibungkus oleh jasad inilah, saat itu Allah insalkan yang namanya hawa dan syahwat. Hawa dan syahwat ini sebenarnya Allah instalkan di dalam diri manusia bukan untuk sebuah kejelekan saja, tidak. Makanya pilihannya tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan hawa dan syahwat ini manusia itu bisa berbuat baik, bisa berbuat jelek. Dan ternyata hawa dan syahwat ini sudah menjadi tanah atau campur tanah ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Al-bala wal hawa wasyahwa ma'junatun bidini Adam. Jadi bala, kemudian hawa dan syahwat itu sudah bercampur ketika Allah menciptakan Adam. Maka wajar kalau manusia sering tertimpa bala. Kenapa? Karena sudah menjadi bagian daripada takdir yang sudah Allah tentukan. Ya, pada hakikatnya ketika manusia lahir
itu dalam keadaan suci. Kenapa? Karena ruh yang dimasukkan ke dalam jasad manusia adalah ruh yang suci, lebih-lebih adalah ruh yang merupakan pancaran daripada Nur Muhammad. Tetapi kembali lagi, ada dua lingkungan yang akan menguasai dirinya. Apa? Ilham yang sudah Allah insalkan di dalam dirinya, ada syahwat dan syahwat. Tetapi kalau dia masih kecil, ada peranan orang tua. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Apakah orang tuanya nanti menjadikan anak ini orang Nasrani, orang Yahudi, atau orang Majusi? Orang tuanya yang sangat berperan. Makanya al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidikan dan sekolah pertama bagi seorang manusia. Nah, inilah jiwa tadi. Lalu di mana yang sudah diinstal atau yang sudah diletakkan di dalam diri manusia dengan ruh dan jiwanya itu? Di mana inti daripada jiwa dan ruh itu? Ternyata inti dan jiwa ruh itu ada di dalam qalbu. Jadi inti jiwa dan ruh itu ada di dalam qalbu. Kenapa kok di dalam qalbu? Ruh intinya ada di dalam qalbu. Ketika jantung seseorang berhenti, maka berarti ketika itu pula ruhnya telah keluar. Berarti jiwanya sudah tidak lagi hidup. Maka tidak lagi disebut jiwa, tapi disebut dengan mayat. Nah, kemudian di dalam jiwa atau di dalam qalbu ini, seperti saya katakan tadi, ada sesuatu hawa dan syahwat yang diinstal oleh Allah. Di mana letak hawa dan syahwat? Letak hawa dan syahwat itu ada di dua tempat yang berbeda. Yang hawa ada di dalam qalbu, yang syahwat ada di dalam aqlu atau akal. Apa perbedaan antara hawa dan syahwat ini? Perbedaannya, kalau hawa itu adalah dorongan sebuah keinginan, sedangkan syahwat adalah ketertarikan. Maka syahwat menjadi pintu untuk masuknya sesuatu ke dalam jiwa, sehingga kemudian jiwa itu memiliki suatu dorongan untuk melakukannya. Apa? Ya karena ada ketertarikan terlebih dahulu. Dari mana pintunya? Pintunya ada di panca indera kita. Melihat makanan, mata kita melihat makanan, makanan itu terasa enak dan terasa penikmat, adalah ketertarikan di dalam diri kita, sehingga pun kita terdorong untuk menikmatinya. Ada aroma yang wangi, ada aroma yang harum, maka kita pun punya ketertarikan dan berusaha untuk memilikinya. Jadi semua panca indera ini menjadi pintu-pintu ketertarikan jiwa. Dari ketertarikan itu dikirimlah menuju inti jiwa kita yang ada di dalam qalbu, sehingga qalbu pun berangan-angan dan ingin melakukan apa yang disampaikan atau apa yang ditimbulkan dari daya tarik syahwat tadi. Makanya Allah sudah menyampaikan di dalam ayat Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Jadi dijadikan sesuatu indah, yang indah dalam pandangan manusia apa? Cinta terhadap sesuatu yang diinginkan, yaitu syahwatnya. Minan nisa, cinta kepada wanita. Wal banin, cinta kepada anak keturunan. Wal qanatiril muqantarah,
dan harta yang melimpah, minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak, wa khailil musawwamah, ada binatang tunggangan, wal harus, dan termasuk adalah wal an'am, al an'am binatang ternak, wal harus, dan binatang yang dibuat untuk kita bercocok tanam di dalam kehidupan sehari-hari. Pasti ada timbul kesenangan, ketertarikan daripada manusia karena kecintaannya tadi. Nah, kalau manusia itu tidak mampu mengendalikan syahwatnya yang sudah didorongkan kepada jiwanya ini yang nantinya menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Makanya Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang yang memiliki rasa takut kepada Tuhannya dan dia menjaga atau menahan hawa nafsunya, maka surganya lah menjadi tempat tinggal bagi dirinya. Ini kalau hawanya mampu diselamatkan. Tapi bagaimana kalau tidak mampu diselamatkan? Berarti dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang menyesatkan. Makanya perintahnya wala tattabi'il hawa yudilluka an sabilillah. Jangan engkau perturutkan hawa. Tentunya hawa yang dimaksud itu adalah hawa yang jelek, yang mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. Yudilluka an sabilillah, akan menyesatkan dirimu daripada jalan Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah manusia itu butuh akan hawa dan syahwat? Butuh. Sebab ketika manusia itu tidak diinstal di dalam diri manusia itu dengan hawa dan syahwat, hidupnya manusia akan seperti malaikat. Tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau berkeluarga dan beristri. Kehidupannya ya hanya monoton, tidak ada sesuatu yang menarik. Ya, makanya hawa dan syahwat diinstalkan oleh Allah ke dalam diri manusia. Ini tentunya juga untuk menjaga, menstabilitaskan kehidupan manusia dengan segala keinginan dan kebutuhannya ketika kehidupan di dalam dunia ini. Kalau Allah tidak memberikan hawa dan syahwat, maka kita tidak akan pernah punya keturunan. Kalau manusia Allah tidak memberikan hawa dan syahwat, maka kita tidak akan bisa menikmati keindahan kehidupan di dunia ini. Perlu, ya. Tetapi bagaimana kita mengendalikan hawa dan syahwat sehingga hawa dan syahwat ini menuju sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara akal dan kolbu atau hati itu harus saling seimbang. Harus saling seimbang. Jangan sampai di antara kedua-duanya itu lebih tinggi salah satunya. Kalau lebih tinggi, maka juga akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Dalam sebuah pepatah disebutkan afatul akli al hawa. Penyakitnya akal itu hawa. Tentunya hawa yang jelek, hawa yang jahat. Faman ala hawa akluhu faqad naja. Barang siapa akalnya mampu mengalahkan hawanya, menundukkan hawanya, faqad naja, maka dia akan menjadi orang yang selamat. Berarti akal ini menjadi kontrol kita.
Tetapi jangan sampai akal ini dikuasai oleh hawa yang jahat. Akal ini merupakan pintunya petunjuk. Akal ini merupakan pintunya ilmu, nurul ilmi. Tetapi kalau akal ini kemudian dikuasai oleh hawa, maka akal ini tidak akan bisa berpikir jernih. Orang ketika sedang marah, akalnya hilang. Maka orang yang sedang marah, akalnya hilang ketika mengambil sebuah keputusan, seringkali keputusannya adalah salah. Nah, inilah yang kemudian Allah sebutkan di dalam ayat tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya orang yang mensucikan, mampu mengendalikan hawanya, yang kemudian sering dikatakan dengan hawa nafsu, ya, yaitu dorongan jiwa sebenarnya, tapi aslinya adalah hawa saja, tapi dibentuk dengan kata hawa nafsu, berarti dorongan jiwa, di mana dorongan jiwanya ini tidak mampu dikendalikan, maka akan membawa jalannya adalah jalan kejahatan atau kejelekan. Tapi kalau dengan akal ilmu yang diperolehnya, kekuatan ilmu yang dimilikinya, dia mampu mengendalikan hawanya, maka insya Allah akan membawanya kepada jalan ketakwaan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang kemudian harus disucikan itu? Kita sudah sering diajarkan oleh pengarsa Abah dengan sebuah doa, Allahumma tahhir lisani minal kidbi. Kata bohong itu sebenarnya dorongan hawa, tapi mengarahnya kepada kejelekan. Kalau hawa membawanya kepada kebaikan, bukan kebohongan, tapi kejujuran. Allahumma tahhir lisani minal kidbi. Ya Allah, sucikan lisanku dari berkata bohong. Wa qalbi minan nifaqi, dan hatiku dari sifat nifak, sifat munafik. Kalau hati sudah diselimuti sifat munafik, maka kejahatan yang menguasai. Kemudian wa amali minar riyai, amalku dari sifat riya, ingin dipuji oleh orang. Dorongan ingin dipuji oleh orang itu karena dia tidak mampu menguasai akalnya, atau akalnya tidak mampu menguasai hawanya. Dia ingin agar dirinya itu lebih banyak dipuji orang daripada mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia akan berpikir, kalau pujian langsung dia terima dari manusia dan mampu dia lihat, tapi pujian dari Allah tidak mampu dia lihat, tidak mampu dia rasakan. Yang terakhir, wa basori minal khiyanati. Basorun itu sebenarnya penglihatan, tapi penglihatan bukan penglihatan mata, tapi lebih ditekankan kepada mata batin kita. Wa basori minal khiyanat, yaitu mata batinku daripada khianat. Orang itu kenapa kok mampu berkhianat? Karena merasa tidak diawasi oleh Allah. Ya, karena merasa tidak diawasi oleh Allah. Ketika manusia itu bersembunyi dari orang lain, dia kemudian berkhianat terhadap tanggung jawabnya, terhadap jabatannya, karena merasa tidak dilihat orang. Akhirnya dia berkhianat. Tetapi kalau orang ini merasa selalu merokobah kepada Allah, merasa selalu diawasi, diincar, diamati oleh Allah, maka dia yakin tidak akan pernah untuk bisa berkhianat. Kenapa? Karena Allah selalu mengawasi dirinya. Allah merasa
selalu memandang kepada dirinya, Allah selalu melihat kepada dirinya. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui segala apa yang tersembunyi di dalam dada kami. Artinya bahwa dalam kondisi apapun sebenarnya tidak mampu kita untuk bisa berbuat jelek, tetapi karena dorongan jiwa, dorongan nafsu yang disampaikan kepada jiwa yang lebih mengarah kepada kejelekan, kejahatan, di mana akal tidak mampu membendungnya, maka disitulah manusia akan melaksanakan apa yang menjadi keinginan jeleknya. Maka di mana kemudian puncak atau inti yang harus kita sucikan yang ada di dalam jiwa itu? Ternyata intinya kembali kepada qalbu. Makanya Rasulullah menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza soluhat soluhal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh jasad daripada tubuh jiwa itu akan baik. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging itu jelek, maka akan jelek pula seluruh jasad pada jiwa itu. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa yang menjadikan baik tidaknya seseorang itu intinya adalah berada di dalam qalbu. Berarti inti yang harus kita sucikan di mana? Qalbu kita. Makanya Rasulullah juga menjelaskan bahwa sesuatu atau qalbu manusia itu berkarat, bisa berkarat seperti karatnya besi. Innal quluba la tasda'u kama tasda'ul hadid wajila'uha zikrullah. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi, dan pembersihnya adalah zikir kepada Allah. Maka pengarsa Abah pun menitipkan sebuah zikir yang senantiasa didenyutkan di dalam qalbu kita. Apa zikirnya? Zikirnya adalah zikir khafi. Kita sudah punya dua zikir, zikir jahat dan zikir khafi. Maka dua-duanya itu saling melengkapi, saling menjadi sesuatu yang sangat menguatkan, tentunya tidak lain dalam rangka menuju kebersihan qalbu kita. Sehingga maka dengan dua zikir itu yang sudah dititipkan pengarsa Abah, diamanahkan pengarsa Abah ke dalam diri kita, tentunya harus kita bisa pula menjaganya, bisa mengamalkan, mengamankan dan melestarikan. Kalau kita sudah mampu mengamankan dan melestarikan, insya Allah kesucian jiwa akan terus mengalir di dalam diri kita, kesucian qalbu akan terus mengalir di dalam diri kita, dan dengan itu pula akan menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi